Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmita Elma Fadila dengan NIM 3500 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta. Saya berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul, di daerah Banguntapan. Dan kemudian usia saya adalah genap 20 tahun. Sebelumnya izin menceritakan, dulu saya pernah menjadi seorang ketua umum dari pondok pesantren karena saya dulu pondok dan juga sekolah di Jawa Timur. Kemudian saya ditugaskan sebagai ketua umum untuk tes santri pondok pesantren tersebut. Saya pernah menjadi ketua umum dalam tes santri di Pondok Jombang, Jawa Timur. Saya akan menyebutkan visi dan misi saya ketika menjadi seorang pemimpin tersebut. Visi saya pada saat itu yaitu ingin menciptakan lingkungan pondok pesantren yang berkualitas dan juga kondusif untuk pengembangan spiritual pada santrinya. Kemudian saya ingin menjadikan pondok pesantren tersebut menghasilkan generasi santri yang berakhlakul mulia, berwawasan luas, dan juga mampu berkontribusi positif kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya, visi saya adalah ingin menyelenggarakan pondok pesantren tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Kemudian saya ingin mengembangkan karakter pada santri-santri tes tersebut dan juga memberikan kepada mereka karakter kepemimpinan dan juga keterampilan yang praktis. Selanjutnya, saya ingin membangun komunitas santri yang saling mendukung dan juga mendorong pertumbuhan spiritual serta akademis, karena pada saat itu kami juga bersekolah. Strategi yang saya lakukan pada saat itu untuk menjadi seorang pemimpin adalah mengenali kelebihan dan kelemahan pada diri saya, karena kesadaran diri adalah sebuah kunci untuk mengelola emosi dan juga mengambil sebuah keputusan yang baik. Kemudian selanjutnya, saya ingin menjadi pemimpin yang selalu ingin belajar, tidak hanya dengan guru saya, tetapi juga belajar dari para santri yang sedang tes saat itu, yang membuat pengalaman yang baik untuk saya. Kemudian saya juga dapat terbuka dengan masukan dan kritik yang diberikan oleh para santri tes kepada saya. Kemudian saya pada saat itu memotivasi para santri untuk lebih bekerja keras dan mencapai tujuan bersama untuk bisa lulus dalam tes pondok pesantren tersebut, dan juga saya selalu menggaungkan kalimat semangat. Selanjutnya, pada saat itu saya ingin selalu menyampaikan informasi dengan jelas dan terbuka, dan berani mengambil sebuah keputusan yang sulit. Dan juga saya selalu mengevaluasi diri saya sendiri dari risiko dan juga manfaat sebelum mengambil keputusan. Kemudian saya harus menunjukkan sebuah integritas dan juga etika di dalam menjadi seorang pemimpin. Saya akan menceritakan bagaimana proses saya ketika menjadi seorang pemimpin. Pada saat itu, saya sama sekali belum pernah berpengalaman menjadi seorang pemimpin. Tiba-tiba saya ditunjuk oleh guru saya untuk menjadi seorang ketua umum. Dan dari situ saya mulai keluar dari zona nyaman yang telah saya lakukan selama ini. Saya harus berani mengambil keputusan, dan saya akhirnya memberanikan diri untuk mengambil keputusan menjadi seorang pemimpin tersebut. Dan ternyata dari saya menjadi seorang pemimpin tersebut menyebabkan mendapatkan banyak sekali pengalaman yang dapat saya pelajari
dan saya gunakan hingga saat ini. Juga pada saat itu, proses menjelaskan visi dan misi saya untuk meyakinkan mereka sebagai anggota saya, yaitu saya selalu menentukan visi dengan tujuan jangka yang panjang dan juga jangka yang pendek secara jelas. Kemudian saya menggunakan bahasa yang jelas dan inspiratif untuk menjelaskan pandangan saya dan tujuan saya. Kemudian saya memberikan komunikasi rapat tim dan juga mengambil beberapa anggota yang lain untuk bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Itu saya juga mengajak partisipasi para anggota saya dalam pengembangan dan visi misi yang saya lakukan. Kemudian saya selalu melibatkan mereka dalam proses perencanaan sehingga mereka memiliki peran untuk mencapai sebuah tujuan. Dan saya akan menentukan tanggung jawab masing-masing dari anggota dalam mencapai tujuan yang ingin kita lakukan. Kemudian saya harus memahami beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang mereka inginkan, dan saya harus memastikan bahwa pesan saya ini tersampaikan dan dapat diterima oleh para anggota. Ketika saya menjadi seorang pemimpin pada saat itu, tentunya saya dihadapkan oleh banyak sekali masalah, dan saya mempunyai cara sendiri untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Contohnya, ketika masalah internal terjadi, yang pertama yang harus saya lakukan adalah mengidentifikasi akar permasalahan tersebut. Contohnya, jika anggota saya mengalami penurunan dalam produktivitasnya atau malas-malasan di dalam beraktivitasnya, saya harus mencari akar permasalahannya tersebut. Apakah itu disebabkan oleh kurangnya keterampilan atau disebabkan oleh kurangnya motivasi, atau mereka mempunyai masalah interpersonal. Kemudian yang kedua yaitu cara menyelesaikannya dengan komunikasi terbuka. Jika ada ketegangan di antara anggota dan juga pemimpin, maka kami harus mengadakan rapat untuk membahas masalah tersebut. Dan juga saya harus mendorong para anggota untuk saling terbuka kepada teman-teman yang lain. Yang kedua, ketika terjadi permasalahan eksternal, hal yang saya lakukan adalah menganalisis situasi dan lingkungan di dalam pondok pesantren tersebut. Contohnya, jika terjadi suatu permasalahan, maka saya harus menganalisis terlebih dahulu dampaknya terhadap organisasi yang kami jalani, dan juga saya harus mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengadaptasi yang diperlukan. Selanjutnya, hal yang saya lakukan adalah pemantauan dan evaluasi terus-menerus kepada anggota saya. Jika perubahan eksternal berlangsung secara cepat, maka saya selalu melakukan sebuah pemantauan dan kebijakan dari organisasi saya secara terus-menerus untuk dapat beradaptasi secara cepat. Gaya kepemimpinan yang saya lakukan pada saat menjadi seorang pemimpin pada saat itu adalah gaya kepemimpinan transformasional, yaitu berfokus pada sebuah inspirasi dan motivasi anggota tim dan mendorong kreativitas, inovasi, hingga perubahan. Contohnya, pada saat itu saya selalu menginspirasi pada anggota saya menceritakan pengalaman-pengalaman yang baik yang pernah saya lakukan, dan juga saya menceritakan dan juga memberikan sebuah visi yang kuat agar merangsang semangat mereka untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang kita lakukan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.